Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ternak semuanya. Perkenalkan, saya Fali Ramadan dari KJ Feed. Jadi KJ Feed merupakan perusahaan penyedia bahan pakan ternak. Salah satunya seperti di depan kami ini, yaitu bungkil inti sawit. Selain bungkil inti sawit, kami juga menyediakan berbagai bahan pakan lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber protein, karbohidrat maupun mineral dan vitamin. Selain itu juga seratnya. Jadi kami serat itu menyediakan rumput segar dan hijauan dan silase ya. Kemudian kalau bahan pakannya kami juga ada bungkil sawit, bungkil kopra, DDGS, SBM, atau bungkil kedelai. Kemudian juga ada tepung ikan, konsentrat, dan premix, dan ada beberapa bahan lainnya. Nah, bungkil inti sawit merupakan hasil samping dari olahan industri sawit ya. Jadi bungkil inti sawit ini merupakan hasil ampas dari proses mengekstrak minyak inti sawit. Jadi kalau sawit itu biasanya dia buah sawit ada bagian luarnya, ada di bagian dalamnya itu intinya. Nah, inti sawit ini kemudian dipres untuk mengambil minyaknya. Nah, kan hasil pres itu kan ada ampasnya. Ampasnya ini adalah bungkil sawit. Dia memiliki cirinya coklat kehitaman, tapi warnanya bisa berbeda-beda ya. Tapi yang pasti adalah rincian adalah coklat sampai ke hitam. Itu tergantung dengan mesinnya maupun daerahnya ya. Setiap daerah itu memiliki ciri khas, ciri fisik yang berbeda-beda. Kalau kadar proteinnya sendiri itu ada di angka 14-18%. Kemudian juga dia punya lemak yang cukup tinggi di angka 9-10%, dan juga dia ada seratnya. Serat kasarnya 10-12%. Nah, bungkil sawit ini merupakan sumber protein ya. Kalau misalkan di dalam campuran konsentrat, ini dia sebagai suplai protein. Kan biasanya kalau untuk sapi pedaging biasanya angka 14% sudah cukup untuk proteinnya. Dan juga kalau misalkan dengan sapi perah itu kebutuhan proteinnya sekitar 18%-an yang bagus ya. Nah, bungkil sawit ini kemudian nanti silahkan bisa ditambahkan dengan bahan pakan lainnya yang juga melengkapi ya. Misalkan ada nanti sumber karbohidratnya, terus mungkin ada sumber protein lain seperti ampas tahu atau bungkil kopra. Terus bisa juga ditambah dengan sumber karbohidrat seperti pollard atau dedak dan lain-lain. Dan bisa juga onggok ya. Terus kemudian nanti campur premix untuk sumber mineral dan vitaminnya. Bisa juga tambah garam gitu. Nah, bungkil sawit ini tersedia dalam dua pilihan. Yang pertama itu produk bungkil sawit yang screen. Yang screen itu ya dia sudah dipisahkan dari partikel-partikel besar, jadi tinggal bubuknya aja. Kalau yang depan saya ini non screen ya. Itu biasa digunakan untuk pakan unggas seperti ayam. Kalau misalkan yang non screen itu seperti yang depan saya ini, dia masih ada partikel-partikel besarnya. Ini agak kecil sih, ada yang lebih besar lagi biasanya. Itu dia bisa digunakan untuk pakan ruminansi ya, seperti sapi. Nah, bungkil sawit ini memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama tadi proteinnya cukup tinggi. Yang kedua dia mudah dijangkau karena di Indonesia banyak sekali industri sawit, dan kontinuitasnya pasti secara terus menerus. Yang ketiga harganya cukup murah ya, di angka 2.000-an rupiah tergantung yang screen atau yang non screen. Bagi yang berminat silahkan kontak WA kami juga siap menyediakan pertanyaan, melayani pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya, dan juga menyediakan berbagai kebutuhan pakan ternak di peternakan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.